Bapak, Ibu, Bunda, kasusnya adalah rekan saya bernama Pak Nopri, seorang guru kelas di sekolah saya, mempunyai masalah tentang kurangnya semangat atau antusias murid-muridnya yang belajar dengan beliau. Hal ini terlihat dari kurang aktifnya anak-anak di kelas, kemudian tugas pun banyak yang tidak ngumpul, kurang dari 60% dari jumlah murid yang dalam kelas. Sehingga Pak Nopri ingin berdiskusi tentang solusi terbaik untuk masalah yang beliau hadapi. Begini ceritanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Nopri, ada apa? Ada yang Terima bisa kasih dibantu? Pak. Iya Pak. Heeh. Bolehkah saya meminta waktu sebentar? Oh, boleh, silakan. Ada yang Saya bisa mau, dibantu, Pak? iya Pak. Saya mau bercerita tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini Pak. Oh, silakan Pak Nopri. Apa yang Pak Nopri mau ceritakan? Jadi begini Pak. Akhir-akhir ini saya merasa murid-murid di kelas saya eh, kurang semangat dalam mengikuti pembelajaran. Selain itu juga murid-murid yang mengerjakan tugas itu eh, kurang dari 60% setiap kelasnya mengumpulkan tugasnya Pak. Oh, iya, iya, iya. Saya paham Pak Nopri. Baik, terima kasih. Oke, Pak Nopri. Nah, sebelum kita lanjut, Pak Nopri, kira-kira dari nanti kan kita akan mencari solusi ya, Pak Nopri ya. Apa yang Pak Nopri harapkan dari obrolan kita ini, Pak? Iya Pak Marvin, saya mengharapkan ada solusi dari pertemuan kita hari ini Pak. Karena permasalahan saya ini tentang murid-murid saya dalam pembelajaran Pak. Kelas saya itu anak-anak bisa mengikuti belajar dengan aktif Pak. Mereka kalau diminta berpendapat mereka mau mengeluarkan pendapatnya, kemudian kalau kerja kelompok mereka bisa kerja sama, tidak seperti yang sekarang ini mereka diam pasif, kalau diminta untuk bekerja kelompok kayak kurang semangat seperti itu Pak, dan juga tugas-tugasnya banyak yang belum diselesaikan Pak. Jadi harapan Baik, Pak saya Nopri. Ya, semoga. baik. Saya paham Pak Nopri sekarang. Eh, nah, kalau menurut Pak Nopri ini, hal apa aja membuat murid-murid Bapak tuh kurang semangat gitu atau kurang antusias? Mungkin Pak Nopri bisa ceritakan lebih dahulu kira-kira. eh, Kalau saya pikir-pikir Pak ya, mungkin pembelajaran saya ada yang salah Pak ya, karena kalau akhir-akhir ini saya cuma mengajar lewat textbook saja sih, Pak. Kira menurut Pak Nopri dengan kasus itu, eee, pembelajaran yang kira-kira ideal itu seperti apa lah Pak ya? Sebenarnya Pak, kalau mau idealnya ya guru itu memang hadir 100% di kelas itu Pak, memberikan kegiatan yang menarik buat anak-anak kali Pak ya. Anak-anak itu dilibatkan secara langsung dalam pembelajaran. Jadi kita fasilitasi benar-benar di kegiatan pembelajaran Pak ya. Jadi Mhm, dengan banyaknya kegiatan, mungkin ada ice breaking juga kali, ada games, mungkin mereka lebih aktif kali Pak ya, ketimbang mhm, saya cuma memberikan tugas, terus memberikan materi saja di depan Pak ya. mhm, mhm, mhm. Baik. Nah, itu kan suasana yang ideal, artinya nilainya 10 kan Pak ya? Kalau nilainya 10 kalau dia ideal ya. Iya Pak. Nah, sekarang, kira-kira kondisi anak yang Bapak Nopri ajar sekarang yang menurut Pak Nopri ada masalah itu di level berapa lah kira-kira? Kalau dihitung dari rentan 1 sampai 10. Kalau 10 tuh paling ideal yang Pak Nupri sampaikan tadi kira-kira. Hmm, Mungkin kalau dinilai Pak posisinya siswa-siswa sekarang kegiatan itu berada di level 5 atau 6 lah Pak ya. Karena kelihatan Oh, sekali Pak mereka tidak aktifnya di kelas. oh level level 5 sampai 6 karena ada kurangnya tadi ya gitu ya. Iya Pak. Nah, Kira-kira ada. sekarang baik-baik paham paham paham. Nah, kira-kira Pak Nopri pinginnya berada di level berapa anak-anak itu agar Pak Nopri itu merasa lega, merasa bisa menyampaikan, anak-anak juga bisa merasa senang seperti apa? Kalau saya inginkan itu paling tidak Pak
berada di level 8 atau 9 untuk keaktifan siswanya, Pak. Kalau satu dua orang tidak aktif itu hal biasa, mungkin ada permasalahan sendiri mungkin di individu. Tapi kalau sekarang itu kayaknya merupakan permasalahan besar sih, Pak. Karena banyak sekali yang kelihatan tidak aktif. Nah, untuk tugas sendiri saya pengennya 100% Pak, walaupun hasilnya belum tahu Pak ya. Tapi untuk membuat tugas itu saya pengennya anak-anak itu semua membuat tugas. Tidak seperti sekarang ini, ada yang ngumpul, ada yang tidak Pak. Baik, harapan yang bagus itu saya setuju, Pak. Nah, untuk mewujudkan harapan itu, Pak, kira-kira Pak Nopri apa yang Pak Nopri harus capai? Misalnya dari anak-anak tersebut. Yang saya ingin capai Pak, Yang mereka ya, bisa, saya ulangi lagi mungkin Pak Nopri pertanyaannya ya. biar bisa lebih jelas ya. Kira-kira menurut Bapak apa saja yang dapat membuat Bapak jadi bersemangat dan antusias dan anak-anak murid Bapak juga semangat, antusias sehingga yang level 8 atau 9 dan tugas tadi bisa sempurna, anak-anak bisa ngumpul semua. Kira-kira apa ya? Menurut saya mereka itu pengennya pembelajaran yang asik kali Pak ya, dan bervariasi sehingga kegiatannya tidak monoton. Halo? Iya benar 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 benar. Kedengaran Pak, kedengaran. Ya, kedengaran Pak. Ya. Oke Pak Nopri, terima kasih. Bagus itu, saya setuju dengan pendapat Pak Nopri. Jadi adanya pembelajaran yang asik tadi kalau saya dengar ya, ada bervariasi, kemudian tidak monoton juga ya Pak ya. Iya Pak. Kira-kira Oke gimana itu benar. Pak? Saya sependapat dengan Bapak. Lalu menurut Bapak apa saja yang bisa membuat murid-murid asik atau tidak bosan itu seperti apa kira-kira? Apa yang harusnya seperti Eh, apa? Mungkin model pembelajaran saya yang harus diperbaiki Pak ya. Saya harus membuat model pembelajaran yang melibatkan siswa secara langsung. Seperti kalau sekarang Pak pernah dengar, tapi saya belum terlalu paham Pak ya. Ada namanya Pak pembelajaran diferensiasi apa Pak ya? Ya Nah, betul betul katanya betul. asik itu Pak ya. Apa bagaimana menurut Pak Marvin? Kalau saya terapkan yang itu Pak. Nah, tuh saya kemarin saya baru saja ikut diklatnya gitu pembelajaran berdiferensiasi. Artinya pembelajaran tersebut dengan melibatkan anak-anak dengan itu ya istilahnya tuh kita melibatkan anak-anak penuh sesuai dengan minat belajar. Nah itu ide bagus Pak Nopri kalau menurut saya sih keren sekali itu Pak. Nah lalu mengenai tugas tadi Pak yang diberikan pada murid-murid, nah Hmm, penyebabnya sehingga kurang antusias dalam mengumpulkan tugas tuh. Kira-kira apa penyebabnya tadi? Bisa Pak Nopri jelaskan? Mungkin karena tugas yang saya berikan itu sesuai dengan kehendak saya saja, Pak ya. Mungkin ada yang mereka Iya, iya. ini tidak apa, tidak punya fasilitas untuk mencari atau memang mereka tidak paham kali dengan tugasnya, Pak ya. Mhm. Nah, kalau boleh Atau tahu gimana, Pak, Pak? mhm, kalau boleh tahu kira-kira, selain yang disampaikan Pak Nopri, sumber belajarnya yang Pak Nopri gunakan di kelas itu seperti apa? Nah, kalau Untuk sumber melaksanakan belajar akhir-akhir ini saya hanya menggunakan buku saja, Pak. Buku yang ada di siswa. buku apa itu Pak? Mungkin Oh, buku perpus ya? teks, buku perpus. Mungkin itu yang menjadi penyebabnya kali Pak ya. Mereka kurang sumber belajar untuk menyelesaikan tugasnya. Oh, Bapak hanya menggunakan, satu sumber berarti ya, yang dipinjamkan oleh sekolah melalui perpustakaan ya Pak ya? Iya benar Pak. Nah, kira-kira kalau menurut Pak Nopri sebenarnya ada sumber lain enggak kira-kira yang bisa dipakai seperti itu? Eh, Kalau saya pikir-pikir Pak, kayaknya ada Pak ya. Kalau misalnya dengan mereka mencari sendiri menggunakan gadget, bawa HP kayak gitu Pak ya. Bisa tidak Pak ya?
gunakan HP kayak gitu. Atau bentuk tugasnya Pak ya, saya variasiin saja Pak ya. Tidak hanya dalam bentuk tulisan. Kalau diminta dalam bentuk video mungkin bisa Pak kali ya, supaya anak-anak itu mau membuat tugasnya. Iya, Gimana iya, Pak iya. menurut pendapat Pak Marvin? Saya setuju. Berarti itu pembelajaran yang Pak Nopri laksanakan tadi udah masuk itu pembelajaran berdiferensiasi gitu ya. Oh begitu Pak ya, Jadi karena saya kurang paham juga Pak. jadi bisa membebaskan anak-anak membuat apa namanya tadi Pak? Membuat tugas ya melalui video ya. Iya buat tugas melalui YouTube video. juga gitu. Kayak itu. Kemudian lagi kalau seandainya Pak Nopri bisa menggunakan berbagai macam sumber tersebut, pasti anak-anak akan semangat Pak, jujur saja dengan pembelajaran yang Pak Nopri sampaikan. Saya yakin tuh Pak. Nah, jadi sekarang kira-kira Pak, rencana apa ya Bapak, apa namanya itu, untuk menyelesaikan, permasalahan ini? Kalau dari hasil pembicaraan kita, Pak, kayaknya rencana yang harus saya perbaiki itu di model pembelajaran kali, Pak ya. Model pembelajarannya harus melibatkan siswa secara langsung. Kemudian tugas-tugas yang diberikan itu kayaknya harus sesuai dengan eh, minat dan apa ya sumber yang ada pada siswa, Pak ya, sehingga mereka itu bisa membuat tugas dengan baik. Dan Iya, tidak iya, ada iya. baiknya juga kalau saya memaksakan kehendak saya untuk di tugas ini kali Pak ya. Mhm. Bagus sekali Pak rencananya, mudah-mudahan berhasil ya Pak, saya setuju Pak. Kira-kira Pak Amin. Nopri, Ah, iya, iya, benar, benar, benar. Untuk mewujudkan rencana Bapak, kira-kira Bapak perlu bantuan orang lain nggak kira-kira? Atau siapa saja yang bisa kira-kira Bapak untuk membantu Bapak, orang lain yang bisa membantu? ah, untuk rencana ini kayaknya saya butuh bantuan karena untuk di bidang IT saya kurang juga Pak. Mungkin butuh bantuan ke teman-teman yang mengajar TIK kali Pak ya untuk sharing nanti bagaimana media pembelajaran yang bagus dan sumber-sumber belajar yang terbaru itu bisa dicari di mana. Eh, Saya setuju Pak, benar. Sama seperti saya juga masih agak kurang ICT, saya perlu belajar juga. Saya ada ide jadi sekarang. Nah sekarang Pak Nopri, berlanjut dengan pembicaraan berikutnya ya Pak ya. Komitmen Bapak untuk melaksanakan rencana ini apa Pak? Kalau komitmen saya sungguh-sungguh berkomitmen Pak. Saya ingin menerapkan rencana saya menggunakan mode pembelajaran yang melibatkan siswa secara aktif tadi. Mungkin saya harus perbanyak menggunakan mode pembelajaran yang sesuai dengan pembelajaran diferensiasi tadi kali Pak ya. Menggunakan mode pembelajaran PJBL sehingga ada project yang mereka selesaikan dan juga tugas-tugasnya nanti saya usahakan sesuai dengan minat dan kemampuan siswa saya sehingga mereka bisa menyelesaikan tugasnya. Kemudian juga saya akan bikin mungkin ada penguatan seperti ice breaking supaya kelas itu tidak bosan karena mungkin karena pelajaran saya itu 2 JP kali 45 menit, 90 menit dalam satu kali pembelajaran membosankan kalau tidak ada ice breakingnya Pak. Jadi Ah, komitmen saya untuk membuat pembelajaran seperti itu kali Pak ya. ya, mantap itu. Saya suka sekali dengan rencana Bapak yang berkomitmen untuk melaksanakan pembelajaran yang seperti Bapak uraikan tadi. Saya jadi tambah ilmu saya di ini Pak. Nah Pak Nopri, beranjak pertanyaan berikutnya Pak Nopri ya. Kira-kira Pak, kapan rencana Bapak itu akan dimulai? Rencananya minggu depan Pak. Jadi saya persiapkan dulu untuk minggu ini. Saya belajar dulu. Saya eh, nanti bertemu dulu dengan guru IT yang mengajar di sekolah kita. Mau mencari sumber-sumber dulu Pak, supaya bekalnya cukup sehingga minggu depan saya bisa eksekusi. Semoga hasilnya baik Pak ya. Itu Keren, rencana saya Pak. mantap. Minggu depan ya? Iya minggu depan rencananya Pak. Baik. Kar Nah Pak Nopri, uh, kayaknya kita ini sudah di ujung obrolan, kayaknya beberapa menit lagi kita mau masuk oh iya Pak, pelajaran berikutnya.
Nobel. Ada sedikit yang mau tanya saya mau tanyakan di akhir pertemuan kita ini, Pak Nopri. Kira-kira Pak, apa yang menurut Pak Nopri bisa ambil hikmah dari pertemuan kita ini? Terima kasih Pak sebelumnya Pak ya, berkat Ya, ngobrol sama. sama Pak Marvin, pikiran saya terbuka Pak. Tadi saya hanya menyalahkan siswa saja. Kenapa mereka ini hanya diam saja saat proses belajar? Apa mereka ini tidak suka sama saya dalam mengajar? Apakah saya ada salah? Jadi dengan ngobrol sama Pak Marvin, saya terbuka, oh mungkin dari kegiatan saya yang ada salahnya. Jadi dengan mengobrol ini saya terbuka pikirannya untuk menciptakan pembelajaran yang bervariasi lagi, yang lebih istilahnya kalau sekarang itu dengar dari teman-teman guru penggerak itu namanya pembelajaran berpihak pada murid katanya. Saya juga akan coba menerapkan itu Pak. Iya, Terima kasih betul banyak Pak sekali. atas Berarti ada Pak Nopri, benar-benar, ntar dulu. iya Pak. Berarti ada cek-ceknya dong di sekolah kita ini ya, yang bisa Pak Nopri ini tanya gitu ya nantinya. Iya ada Jadi Pak. ada artinya nilainya 10 betul sekali Pak Nopri. Baik Pak Nopri, atas semua yang Pak Nopri sampaikan, saya paham. Jadi saya selain Pak Nopri dapat ilmu, saya juga dapat inspirasi dari apa yang Pak Nopri sampaikan tadi. Dan jangan lupa Pak Nopri, saya tunggu loh informasinya berikutnya setelah Pak Nopri melaksanakan kegiatan ini ya. Sharing Ya lagi siap ya. Pak, siap Pak. Ya, nanti Oke. saya tanya-tanya lagi Pak ya, karena saya butuh teman-teman sharing juga untuk perbaikan saya Pak. Terima Ya, kasih Pak ya atas saran-sarannya. pokoknya saya tunggu hasilnya loh. Siap Pak, siap. Oke. Oke, terima Baik kasih Pak Pak Nopri ya. kayaknya Saya sudah lanjut dulu ke kelas Pak ya. ya itu Oke, sudah benar terima ya. kasih Pak. Yuk, Sama-sama Pak Assalamualaikum. Nopri, terima kasih juga udah kesini. Yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Oke, lanjut Bu. Yuk, asik yuk. ngobrol. Oke, lanjut Bu ya. Untuk permasalahan kedua ini ada siswa yang bermasalah dengan teman satu kelompoknya. Jadi siswa ini bercerita kepada guru terkait permasalahan dia ini. Berikut Bu. Pak Marvin, kunci Oke, ya. siap. Oke, Siap. Siap. oke. Eee, Bentar Pak, kita bentar, mulai ya. bentar. Oh, Bentar Pak. saya belum siap ngadep murid ada tamu. Lagi minum dulu. Lama muridnya nih. Oke, saya jadi muridnya, Pak. Bentar Pak ya. Itu siapa yang ketok itu? Biasa ada Oke, tamu lanjut murid Pak. tadi mau itu. Oke Pak, siap Pak. Kita mulai ya. Yuk. Tok tok tok. Assalamualaikum Pak Nopri. Waalaikumsalam. Ya, Niko. Silakan duduk. Ada yang bisa Bapak bantu, Niko? Terima kasih Pak. Iya Oh, Pak. Pak boleh saya minta waktunya enggak Pak? Saya mau bercerita akhir-akhir ini yang ada di boleh. kelas saya. Eh, boleh, Niko. Jadi, Niko mau cerita apa? Iya gini Pak. Akhir-akhir ini teman saya Andi namanya Pak di kelas itu. Dia itu tidak mau Pak bergabung lagi dengan kami Pak. Tidak mau lagi kerjasama, tidak mau lagi menyelesaikan tugas kelompok sama kami. Gimana Pak tuh Pak? Oh, jadi begitu. Jadi, Niko datang ke menemui Pak sekarang. Tujuannya buat apa, Niko? Iya, saya mengharapkan nantinya teman itu bisa bergabung, bisa bersama-sama, bekerja sama dengan baik, Pak, di kelompok kami seperti biasa gitu, Pak. Oh, baik, Niko. Nah, sekarang menurut Niko, kira-kira hal apa yang membuat Andi tidak mau bergabung membantu dalam kerja kelompok? Iya, Pak, waktu kemarin tuh kalau tidak salah, Pak, eh, ini menyampaikan ide sama kami, menyampaikan pendapat, tapi kami
Ya nggak tahu Pak bercanda apa tidak teman saya. Taunya kami kompak tidak nyetujui Pak idenya itu. Jadi Mm-mm. si Andi ini yo setelah saat itu diam aja terus menung, nggak mau ngobrol sama kami, nggak mau juga bercerita. Negor aja nggak mau. Nah, Oh, gimana jadi Pak? begitu. Oh iya, kalau menurut Niko sendiri seharusnya dalam kerja kelompok itu seperti apa sih? Ya harusnya sih semua anggota tuh kompak lah Pak. Masa ada teman kita satu kelompok ada yang kerjasama, ada yang nggak mau gitu. Nah itu kan Mm-mm. tidak cocok Pak. Kita harus seharusnya kita harus mengutamakan kepentingan bersama dulu biar Oh, jadi kompak. begitu. Mm-mm. Iya. Kalau kalau Niko kasih nilai dah untuk kerja kelompoknya, kekompakannya dari nilai 1 sampai 10, 10 itu nilai paling tinggi Niko. Kira-kira nilai kerjasama di kelompok Niko berapa sih sekarang? Kalau sekarang sih kayaknya berantakan Pak. Kelompok kami itu Berantakan. kayaknya kalau guys sih, kayaknya 4 cukup deh Pak. 4 Empat Bapak lah, itu 4 berarti lah Pak. kecil sekali Pak ya. Berarti Iya di karena bawah memang separuh berantakan. Mm-mm. kerjasamanya. Mm-mm. Jadi Betul Pak. eh, sekarang posisi kerja kelompoknya seperti itu ya Niko ya. Jadi Niko ingin teman-temannya berada di posisi berapa kira-kira nanti setelah eh, kelompoknya Niko bisa bekerja sama lagi. Kira-kira nilainya mau berapa? Kalau satu Ya sampai Pak, sepuluh dikasih nilai. kalau aku sih Pak, pengennya kita 100% Pak. 100% itu berarti 10 Pak ya, nilai kekompakan Iya. kami. Karena kami pengen satu tim komit, satu tim tuh kompak, satu tim tuh satu untuk semua. Jadi setiap kerjaan kami satu seperti biar dulu kami pernah seperti itu Pak, gitu. Tidak ada masalah gitu. Hmm. Jadi sebelumnya kelompoknya bekerja sama dengan baik Niko ya. Iya, tapi karena kemarin tuh kami cuekin, jadi akhirnya tersinggung dianya. Nggak mau Oh, lagi jadi dia begitu. sekarang. Jadi begitu Niko ya. Jadi kira-kira Ya, menurut Niko apa yang dapat dilakukan untuk membuat Andi dan teman-teman yang lainnya bisa bekerja sama kembali, kompak lagi dalam bekerja sama di kelompoknya Niko. Kira-kira apa yang bisa Niko lakukan atau buat ya, rencana ke depannya Niko? iya, iya, iya Pak, benar Pak. Kayaknya kalau saya ngajak ngobrol secara pribadi terlebih dahulu saya dulu kali Pak ya yang ngajak si Andi karena mungkin saya agak lebih dekat dengan dia. Jadi saya ajak ngobrol dulu saya dulu, Nah, kemudian bagus ya. Heeh. Kemudian nanti saya ajak juga teman-teman untuk ngobrol sama dia biar bisa bekerja sama. Nah, sehingga nantinya kelompok kami jadi akur lagi, Pak. Gimana Pak itu? Boleh nggak Pak kira-kira seperti itu? Wah, bagus Niko untuk rencananya. Jadi Bapak sependapat dengan pemikiran Niko. Lalu kalau boleh tahu, Niko akan melibatkan siapa saja nanti untuk memperbaiki masalah ini. Selain Nah, Niko mau menemui Andi nanti. mm-mm. Kan kami temannya banyak Pak ya. Mungkin saya Mm-mm. akan ngajak teman juga, terutama di kelompok kami Pak. Kami mungkin teman-teman kami kan ada orang 6 sekelompok tugas itu Pak ya. Jadi teman-teman juga akan saya ajak minta maaf juga sama Andi gitu. Sehingga permasalahan yang kemarin dia tidak tersinggung lagi dan memaafkan kami Pak. Mungkin cara kami juga yang kemarin menolak usulannya sehingga membuat Andi itu tersinggung. Nah, sekarang kalau kami minta maaf mungkin dia akan terima dan akan kembali ke kelompok kami seperti semula. Kira-kira itu Pak. Wah, boleh juga, bagus itu Niko. Jadi kita eh, kita pertegas lagi Niko ya. Jadi rencananya Niko nanti selain minta maaf dan akan melibatkan teman-teman ya untuk Iya menemui Pak. Andi. Hmm. Betul sekali itu Niko. Jadi semoga rencananya ini untuk berbicara dengan Andi dan mengajak teman-teman untuk anggotanya untuk menemui
Andi tadi minta maaf dan mau ngobrol lagi. Semoga hatinya Andi luluh dan mau bekerja sama lagi, dan juga teman-teman yang lain juga mampu dan mau bekerja sama lagi. Iya Pak, makasih ya Pak. Sama-sama Niko. Jadi sekarang Pak mau tanya, kira-kira Niko sudah bersungguh-sungguh belum untuk menyelesaikan permasalahan ini? Iya Pak, saya dari hati yang paling dalam saya sungguh-sungguh Pak, karena saya ingin kelompok saya mendapatkan hasil kerja kelompok yang bagus gitu Pak, kompak Oke dan Niko. Apalagi? as ya kemudian kami tidak terpecah belah, kami pengen ceria seperti dulu lah Pak. Insya Allah kami sungguh-sungguh Pak, aku sungguh-sungguh juga. Ya, bagus Niko. Berarti semoga apa yang Niko inginkan ini tercapai dan berjalan dengan lancar. Jadi setelah ini kapan rencananya Niko mau memulai rencana yang telah Niko sampaikan tadi? Mungkin hari Jumat Pak, karena hari Jumat itu kan hari baik Pak. Sekarang kan hari Senin ini kan habis upacara, tidak enak kalau langsung ngobrol sama dia. Jadi pas hari Jumat itu rencananya saya mau ngajak teman-teman apa apa namanya nemuin si Andi ini. Bagus ya Niko ya, tapi jangan terlalu lama ya, nanti kalau permasalahan dibiarkan lama-lama kan takutnya menjadi besar. Kan kita sudah diajari juga di agama kita tidak boleh bermusuhan dan berdiaman lebih dari 3 hari ya. Kalau bisa Oh, dipercepat ya Niko iya ya. Pak. Iya. Jadi kalau Iya. seandainya besok atau besok saja Pak, langsung nanti aku hubungi habis ini pulang sekolah ini aku hubungilah kawan-kawan tuh besok nemuin Andinya ya Pak ya, ngobrol sama Iya Andi. boleh. Oh, ya. Jadi Kan besok aja Pak. Kalau besok Pak, iya besok. janji saya Boleh janji boleh. Pak. Besok. Jadi lebih cepat lebih baik Pak. Nah ini lebih baik ya Niko ya. Baik Pak, terima kasih. Siap Oke. Pak. Pokoknya aku akan nemui Andi besok sama teman-teman. Malam ini aku nak hubungi kawan-kawanku dulu ya Pak ya. Siap. Nah, sekarang masih ada yang mau diceritakan tidak, Niko? Iya Pak. Terima kasih Pak. Semuanya sudah alhamdulillah ada ketemu sama Bapak, ada solusinya. Besok insya Allah saya akan nemui Andi. Eh, Pokoknya saya terima kasih Pak atas sharing Bapak. Semoga ya apa yang Bapak sampaikan ini jadi pedoman bagi saya agar kedepannya tidak lagi terpecah belah kelompok kami ya Pak ya. Amin, amin, amin. Jadi gimana perasaannya sekarang, Niko? Tidak bingung lagi? Atau masih bingung? Ya Pak sudah lega alhamdulillah. Pokoknya Bapak sip deh. Pokoknya Alhamdulillah. nanti saya akan sharing lagi kalau ada permasalahan lain nggak apa-apa ya Pak ya nganggur Pak ya. Ya, tidak apa-apa. Siap, Niko. Nanti kalau ada apa-apa cerita lagi sama Bapak ya. Ya Nanti Pak. Siap. kalau sudah ada hasilnya juga boleh cerita ke Bapak ya. Ya Pak, nanti kalau sudah ketemu Oke. sama Niko sudah ketemu sama Andi. Andi dan teman-teman, dan nanti hari siang besok atau Rabu paginya saya nemui Bapak lagi aja ya. Nanti kasih ceritakan kabar baiknya mudah-mudahan ya Pak ya. Oke, siap. Mudah-mudahan apa yang direncanakan berhasil, Niko ya. Ya Pak, makasih. Oh ya Pak, Oke. ini ada WA sudah dijemput di depan, udah mau pulang. Oke, hati-hati di jalan Niko ya. Ya, Sampai makasih ketemu Pak ya besok. atas Ya, sharingnya. sama-sama. Ya, Pak, permisi pamit ya Pak. Yuk. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.